Suara masuk? Oke, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya pada hari ini? Selamat siang, Pak. Alhamdulillah baik. Apakah ada yang nggak masuk? Semua Pak. Minggu kemarin ada yang nggak masuk nggak? Minggu kemarin, kan kemarin bukan bapak kan gantiin minggu kemarin digantiin semua. Ada yang nggak masuk juga? Masuk semua ya? Semua Pak. Oke. Kali ini kita akan belajar melanjutkan materi yang kemarin. Minggu kemarin ada yang masih ingat kita bahas tentang apa? Ayo. Saya Pak. Ya. Jadi materi minggu lalu itu membahas mengenai sistem pertahanan tubuh terhadap penyakit Pak. Oke. Di mana tubuh itu memiliki berbagai mekanisme pertahanan diri dan dalam mengatasi potensi penyakit termasuk infeksi mikroorganisme gitu Pak. Terus mikroorganisme yang dapat menimbulkan penyakit dikenal sebagai patogen. Oke. Kira-kira dari sistem kekebalan tubuh sendiri ada nggak sih kaitannya sama sistem saraf? Siapa yang mau jawab? Kenan? Iya, Najla, silakan. Mungkin langsung ke contoh aja ya. Boleh kalau langsung contoh ya. Menurut saya itu saat menjelang ujian OSN, saya itu sering begadang karena belajar. Nah, karena stres dan kurang tidur, kadar kortisol saya tinggi dan akhirnya setelah ujian saya gampang terkena flu dan itu juga karena kortisol menekan sistem imun sehingga tubuh saya kurang bisa melawan virus. Oke. Gitu. Kira-kira di sini yang sering bergadang ketika mau ujian siapa? Oh, berarti kalian pada menggunakan sistem kebut semalam ya, nggak yang sistem belajar yang udah dari jauh-jauh dari. Jadi tapi juga ada beberapa manusia, ada beberapa orang juga yang tidak bisa melakukan pembelajaran selama satu malam sendiri. Dia akan juga mengalami kekurangan gitu. Jadi benar juga yang dibilang oleh Najla, karena itu kita akan membahas lebih lanjutnya antara kaitannya dari sistem kekebalan tubuh dengan sistem saraf. Sebelum kita akan masuk dari tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama tuh ada menjelaskan 4 bagian utama dari neuron, badan sel, dendrit, akson, inti sel beserta fungsinya. Kemudian yang kedua itu ada mengidentifikasi lobus frontalis dan occipitalis, ya kan? Bagian otak depan dan otak belakang gitu. Dan juga menyebutkan fungsinya. Lalu yang terakhir bisa menjelaskan jalur impuls, bisa juga kita refleksikan, bisa juga kita mencontohkan sendiri, nanti ada gambarnya sendiri bagaimana jalur impuls sendiri refleks itu secara urutan dan 4 langkah utamanya gitu. Oke, langsung aja kita masuk. Yang pertamanya dari struktur dan fungsi neuronnya, yang dimana terdapat teman-teman bisa lihat di sebelah kanan. Jelas nggak sih yang di belakang? Jelas ya. Apa badan sel, akson, neuron Renfire, selubung myelin, akson terminal, dan lain-lain sebagainya. Dan bisa teman-teman baca sendiri di mana badan sel atau soma mengandung organel di tempat integrasi sinyal. Lalu yang kedua ada nukleus atau inti dari sel. Kira-kira teman-teman ada yang masih ingat inti sel itu apa? Ica? Inti sel itu apa? Lupa ya? Ya udah, kalau lupa juga nggak apa-apa. Oke, langsung aja kita langsung masuk. Next selanjutnya dendrit, yaitu menerima rangsangan dari neuron lain atau reseptor, dan terakhir ada akson. Nah, kita akan juga membahas bagian-bagian otak. Kita akan fokus ke bagian 2 otak saja. Yang pertama itu ada frontal lobe dan juga optical lobe. Frontal artinya depan, di mana perancangan gerak atau sukarela ya. Dia itu yang biasanya menerima
langsung dari gerak refleksnya sendiri kayak sakit, atau enggak misalkan para petinju. Misalkan para petinju dia kan kalau ketika petinju mau dipukul seperti ini, dia teman-teman Kenan bisa lihat sendiri kalau misalkan nonton tinju mesti udah kayak gini sendiri dengan refleks sendiri. Nah, itu yang bekerja itu adalah frontal lobe atau bagian otak depan ya. Sedangkan bagian otak belakang atau lobus occipitalis atau pusat pengelolaan penglihatan visual cortex, di mana ketika teman-teman, makanya kan banyak yang bilang nggak sih kalau petinju itu tidak boleh memukul kepala belakang. Karena apa? Karena ini adalah sangat berpengaruh dengan penglihatannya dia. Bisa juga terjadi akan gagal otak sendiri. Untuk yang bagian-bagian selanjutnya akan kita bahas ke materi minggu depan. Karena ini masih pengenalan materi saja, tuh teman-teman. Nah, ini untuk contoh sederhananya. Nah, di mana teman-teman ketika memegang benda panas atau benda dingin, di mana dia itu akan melakukan arah impuls. Nah, udah memegang, dia akan memberikan sinyal ke arah impuls masuk dengan terus otot berkontraksi dengan sendirinya, di mana dendrit sel saraf sensorik dan badan sel itu akan berpengaruh, dan aksos saraf sensorik akan menarik bagian ototnya begitu. Kita langsung masuk ke video saja. Jika kamu menyentuh sesuatu yang sangat panas, kamu bisa merasa dingin sesaat sebelum berteriak kepanasan. Fenomena ini dikenal sebagai paradoxical cold. Tubuh kamu memiliki saraf panas dan dingin. Keduanya bisa merasakan suhu. Posisi saraf ini sebenarnya berdekatan satu sama lain. Dan ketika kamu menyentuh sesuatu yang sangat-sangat panas, itu akan membingungkan dan membuat mereka aktif. Karena itulah kamu mungkin bisa saja merasa dingin sesaat. Dari video tersebut apakah ada yang ditanya? Pak, itu kan jelasinnya kalau misalkan kena panas atau dingin itu sarafnya ada yang bekerja, Pak. Tapi saya pernah nonton video, Pak, ada orang yang ketika merasa sakit atau kena panas gitu atau terbakar itu nggak ngerasain sakit, Pak. Itu kira-kira kenapa ya, Pak? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Coba kira-kira teman-teman di sini ada yang paham apa dengan pertanyaan Egi? Di mana ada beberapa orang dengan gen yaitu tidak bisa merasakan sakit atau tidak bisa merasakan panas sama sekali. Iya, Kenan? Ya. Menjawab. Kalau setahu saya Pak, mungkin seseorang yang saat yang sesuatu tapi salah satu behavior yang kita seperti mungkin bisa kita sebutkan kalau salah satu bagian tubuh dari si orang ini yang tidak mengalami sakit mungkin dia mengalami mati rasa gitu. Ini yang setahu saya. Mati rasa, tapi di bagian tertentu atau di bagian semua bagian tubuh dia? Bagian tertentu yang tidak merasakan sakit gitu. Oke. Coba teman-teman buka handphonenya, buka laptopnya, kalian cari jurnal, artikel, bisa juga AI, bakal saya terima juga. Cari jawabannya coba. Apakah yang dijawab dengan Kenan itu benar, atau kalau yang ditanyakan Egi itu bisa juga? Coba cari dulu. Bapak beri waktu 1 menit dari jam berapa sekarang? 13.19 hingga 13.20. Pak, Iya? saya udah dapat informasinya habis nyari dari internet. Tadi kan Dari kalau mana internetnya? dari AI sih Pak biasa. Iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, ya kan? Nah, Mm-mm. tadi kan Egi nanya yang tentang penyakit orang itu ada yang nggak bisa ngerasain sakit ketika kena panas. Nah itu kalau dari informasi yang saya dapat itu namanya congenital insensitivity to Atau pain iya atau disingkatan CIP, Ya. bagus. Yang dalam bahasa Indonesianya itu bisa disebutnya ketidakpekaan bawaan terhadap rasa sakit. Mm-mm. Terus ada juga varian yang menyebabkan penderitanya itu tidak merasakan suhu panas atau dingin, bagian dari kelompok penyakit yang namanya hereditary sensory and autonomic neuropathies atau HSAN. Iya, jadi kedua poin itu ya. Jadi poinnya itu adalah di CIP dan HSAN. HSAN atau yang tadi sudah Nahal sebutkan tadi, ada beberapa kondisi yang bahayanya itu ketika pasien tersebut mengalami luka, dia juga tidak sadar. Misalkan nih, ada seseorang di depan saya terkena sayatan pisau tanpa dia sadari, gitu. Dan juga terkena di pembuluh darahnya akan terjadi apa? Pendarahan kan. Nah, ketika terjadi pendarahan dan dia tidak menyadari terjadinya pendarahan tersebut, gimana?
terjadi kehilangan darah yang akan sangat banyak, yang akan mempengaruhi tubuhnya begitu. Bahayanya tuh kalau misalkan HSAN adalah itu gitu ya teman-teman. Oke, kita akan langsung masuk. Nah, ada LKPD dibagi 4 kelompok. Siapa yang memilih kelompok 1? Angkat tangan. Nahel. Siapa lagi? 1 kelompok, 2 atau 3 orang deh. Oke, Nahel, Navinda, dan Ica. Abangnya panik. Ini kelompok 1. Kelompok 2, angkat tangan. Kenan dan Ines. Ayo, siapa? Siapa? Angkat tangan yang benar. Bertiga, Kenan, Ines, Najla. Oke, kelompok 3. Kelompok 2, sorry. Kelompok 3, siapa? Jauh banget Pak, kalau diganti bisa nggak Pak? Tahu. Nih. Ya udah Ines sama Najla, Kenan sama ini kelompok 3 deh. Kenan sana. Ya kelompok 3 udah dicoba. Ini kelompok 3 ya. Kelompok 4. Sisaan ya. Sendiri dong kamu Hanum? Oh sama Egi. Egi. Sini Gi. Duduk pindah sini Gi. Ada Nahel tukeran sama Egi dulu coba. Hah? Iya berdua aja nggak usah rame-rame. Oh gitu. Sini Sasa maju ke depan. Bapak beri waktu 5 menit cukup? Kurang cukup? 4 menit? 5 menit aja. Coba bisa teman-teman kerjain. Teman-teman bisa nyari sumbernya dari mana. AI juga boleh, AI ChatGPT, DeepSeek, yang lain-lain. Tapi kalau misalkan kurang mendalam dari AI-nya, bisa teman-teman lebih tekankan untuk memaparkan referensi dari AI tersebut. Tuh. Kurang nggak? Cukup Pak. Cukup. Oh iya, ini apa? Gitu. Petunjuknya, teman-teman udah bisa baca sendiri petunjuknya, yaitu dibagi 2 hingga 3 orang. Terdapat 4 komponen utama. Jadi satu kelompok itu berbeda-beda komponen utamanya. Ada yang sistem ada yang bagian-bagian otak. Tadi teman-teman bisa lihat di PPT sendiri. Ada yang udah dapat belum PPT-nya? Apa mau Bapak share PPT-nya biar enak? Share Pak. Oke, sebentar ya, Bapak share dulu. Lalu identifikasi lobus frontalis dan octopalis pada skema otak. Identifikasikan ya tadi. Lalu juga tuliskan urutan jalur impuls refleks. Siapa yang dapat urutan jalur impuls refleks? Ayo, siapa yang nggak baca nih? Siapa? Kenan? Beda. Ya udah, pokoknya yang dapat nanti suruh maju ya. Diberikan waktu 5 menit, bisa opsional, bisa nambah juga ya teman-teman. Tadi. Jalur impuls refleks itu yang gambar teman-teman. Coba Bapak cek deh, saya Bapak cek ya. Ini saraf tapi. Iya, tapi kan termasuk jalur impuls refleksnya ini. Bapak saya mau nanya dong Pak. Iya, ntar gampang. Udah, teman-teman udah Bapak kirim link PPT-nya. Bisa teman-teman buka? Bisa Pak. Oke. Puyeng gua. Coba. Satu doang jawabannya gimana ceritanya? Ini Pak, tuh lengkap. Terus kayak kamu nomorin 1, 2, 3. Iya, itu dia. Nah ini nomor 2-nya? Bisa begitu. Ica sama siapa kelompoknya? Ini Pak, kita lagi
Ines, Ya, Bapak. aman? Enggak. Itu di PPT kan ada, Ines. Ya, oke. Di scan aja, dapat scan. Scan kan bisa. Ya. Bisa? Udah semua. Udah tenang aja. Oke. Kalau teman-teman ribet, robek aja TP itu. Nggak, maksudnya jangan dirobek srek gitu. LKPD-nya jangan. Setelah ini teman-teman Bapak kasih tugas di rumah ya. Walau udah selesai ngerjainnya. Ada tugas tambahan. Tugasnya individu, Pak. Kalau belum selesai berarti nggak ada tugas, Pak. Tetap ada tugas. Tugas PR. 1 minggu aja nyelesainnya. Jangan cepet-cepet ah. Tugasnya kelompok atau individu, Pak? Individu dong. ...30 detik lagi guys. Ntar presentasiin di depannya 1 orang, 1 kelompok. 1 menit, 1,5 menit aja deh presentasi. Perwakilan, Pak. Enggak, semuanya. Semuanya. Oke. Kamu kayak perkenalan, kamu kerjain, sumbernya dari mana? Sumber pengerjaannya kamu dari mana? Misalkan website, kamu kasih tahu websitenya. Oh, tadi kita swing pilih Najla, Najla maju sendiri. Kamu berdua dong, kan kelompok. Ayo udah jam 4, jam 4. Udah selesai, maaf. Gimana? Boleh, tapi harus tuliskan ya prompternya kayak gimana. Udah, ayo siapa yang mau maju? Sekarang tanggal berapa? Coba. Tanggal. Nah, berarti kelompok 3 duluan. Ayo maju kelompok 3. Kelompok 3 sih. Kelompok 3. Ya, maju-maju 1 menit ya dari 16.30. Cepat. 16.30. Ya itu 16.30. Anggap aja itu jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. diskusi kami. Jadi yang pertama soalnya itu kami disuruh menyebutkan jenis-jenis dari nama-nama bagian yang terdapat pada gambar. Jadi di gambar ini kita disajikan gambar dari bagian-bagian saraf. Yang pertama itu ada reseptor, terus yang kedua itu neuron sensorik, dan yang ketiga itu ganglion akar, terus yang keempat itu ada akar dorsal, yang kelima materi kelabu, terus yang keenam ini ada indoneuron, yang ketujuh ada akar ventral, yang kedelapan Ih, parah nggak dipakai ya. Kacau pada. terus yang ke-9 ada ganglion motorik, Hmm. terus yang ke-10 ada saluran sentral, dan yang ke-11 ada materi putih atau wet matter. Oke. Terus selanjutnya yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis neuron berdasarkan fungsinya. Nah, jadi tadi yang pertama itu ada neuron sensorik, itu fungsinya menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Terus cirinya dia itu biasanya pseudo unipolar dengan badan sel di ganglion akar dorsal. Nah, yang kedua itu neuron motorik atau eferen, fungsinya menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor, memicu respon gerak atau sekresi. Cirinya multipolar, dendrit banyak dan akson panjang. Yang ketiga neuron asosiasi atau interneuron, fungsinya menghubungkan neuron sensorik dan motorik di dalam materi kelabu sumsum tulang belakang, merespon impuls dalam jalur refleks dan integrasi kompleks. Nah, ciri-cirinya itu dia multipolar, akson dan dendrit itu relatif pendek, terletak di materi kelabu. Oke. Nah, untuk sumbernya sendiri kita dapat dari Wikipedia. Wikipedia, bagus banget. Tepuk tangan teman-teman. Oke, sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena tadi Ines dan Najla tidak tepuk tangan, Ines dan Najla maju. Ayo maju Ines. Oke. Bisa gitu, Pak. Bisa dong, kan Bapak perhatiin sikap kalian ya. Oke, silakan Ines, hasil pengerjaannya sumbernya dari mana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 izin memaparkan hasil diskusi kami. Jadi yang pertama itu ada ditanyakan mana nanti? Gambarnya agak itu enggak
belakang nah. Yang pertama itu ada gambar dari otak. Teman-teman, halo. Ya. Jadi sini ada gambar otak 1 sampai 8. Terus apa aja? Frontalnya 1 yang mana sampai frontalnya? 6. Nah, lobus frontalis itu yang nomor 1. Yang ini yang warna hijau. Oke. Habis itu lobus parietalis itu nomor 2. Terus yang ketiga itu lobus occipitalis. Nah, terus yang keempat lobus temporalis, yang enggak salah. Ini 4 ya. Iya, Yang benar. keempat cerebrum atau otak kecil. Yang ini cerebrum atau otak kecil. Iya. Terus yang kelima lobus temporalis. Terus yang keenam batang otak atau medula oblongata. Terus Oke. yang kedua, nah Papa ada tanggapan? Iya, lanjut. Oke. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis neuron berdasarkan fungsinya. Banyak, Pak. Yang pertama itu ada neuron sensorik, fungsinya itu mengantarkan impuls dari reseptor impuls dalam tubuh atau di permukaan kulit menuju sistem saraf pusat otak. Lalu? Terus yang kedua itu ada neuron motorik atau eferen. Itu fungsinya mengantarkan impuls dari sistem saraf pusat keluar ke efektor sehingga menimbulkan gerakan otot atau sekresi kelenjar. Yang ketiga itu ada neuron asosiasi atau interneuron. Fungsinya itu menghubungkan neuron sensorik dan motorik di dalam sistem saraf pusat, memproses informasi, berperan dalam refleks dan juga integrasi kompleks. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Ada nggak tepuk tangan? Oke, tepuk tangan semua. Silakan duduk. Terima kasih. Oke, lanjut. Tadi yang maju udah kelompok berapa aja? 3, 2, 1. 3, 2. Ya udah boleh deh 1. Iya. Ini nahal. Bagian apa? Kelompok 1 menjelaskan bagian apa? Sel saraf, Pak, neuron. Oke, jadi Ada kan? kelompok 1 dapat materi mengenai sel saraf, Ya. neuron. Di nomor 1 ini diarahkan untuk memberikan keterangan nama bagian dan penjelasannya. Seperti ini, teman-teman. Lihat. Enggak kelihatan. Iya. Tadi yang di PPT yang mana? Coba PPT. Coba digeser tadi PPT-nya yang mana? Ayo, gerak refleks. Tadi itu ya tadi ya. Nah, coba kalian sebutin. Nah, nomor 1 yang bagian ini itu adalah nukleus. Yang 2 yang ini nih. Beda gambarnya beda dari yang ini ya, teman-teman. Yang 2 ini dendrit. 3 itu yang Ayo, yang 3 yang mana? 3 yang saya cari itu akson hillock. Oke. Lanjut. Iya, lanjut, udah nggak apa-apa. Terus nomor 4 Ya, aksen aja sebenarnya. nomor 5 itu node of Ranvier. Itu tuh ada nodus Ranvier. Terus nomor 6 itu Apa? Nomor 6. selubung mielin. Dan nomor 7 itu yang harusnya di tengah-tengah selubung mielin itu kayak ada intisel namanya itu Nodus. sel Schwann. Sel Schwann. Ya, nomor 8 itu akson terminal atau terminal akson. Oke. Kalian nyarinya dari mana? Kelompok 1. Dari Google. Apa di gambar? Google gambar. Di image. Websitenya namanya apa? Pak, saya cuma langsung lihat gambarnya. Terus yang nomor 2, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis neuron berdasarkan fungsinya. Ada berapa? Ada yang tahu? Ada 3. 3 banyak. 3 banyak. 3 ada 3. 1 itu neuron sensorik atau aferen, 2 itu neuron motorik atau eferen, dan yang ketiga itu interneuron atau neuron asosiasi. Fungsinya untuk neuron sensorik itu menghantarkan impuls dari reseptor menuju saraf pusat, sedangkan motorik itu kebaliknya.
sebalikannya, yakni membawa impuls dari saraf pusat menuju efektor. Nah, kalau interneuron itu fungsinya sebagai penghubung antara saraf sensorik dan juga saraf motorik. Oke. Tepukan. Oke. Mau dilanjut? Atau mau istirahat? Istirahat apa lanjut? Oh, ulang. Oke, bagus banget ya tadi ya kelompok 1, 2, 3. Mungkin karena waktunya nggak cukup. Mau denger 4? Kita suruh bikin video kali ya, ntar 4 ya. Suruh bikin video presentasi sendiri. Iya, nanti aja ya, bikin video presentasi nanti kalian kirim di grup, oke? Oke, Pak. Oke. Jadi untuk kesimpulannya, ada yang mau setelah tadi presentasi, apa kesimpulannya, Kenan? Oke, Kenan boleh. Ini kesimpulan pembelajaran kita di ini kemarin kan kita udah belajar tentang saraf. Kita udah sempat bahas juga kayak kaitan gangguan-gangguan ataupun penyakit yang apa ya, yang berkaitan sama sistem saraf serta gangguan-gangguan sama penyakit yang kita alami. Terus yang selanjutnya kita juga sudah membahas tentang komponen-komponen yang terdapat pada saraf seperti neuron. Mungkin tadi sudah dijelaskan sama kelompok 1. neuron itu terdiri dari 3 bagian. Itu Iya. ada neuron sensorik, terus neuron motorik dan neuron asosiasi atau interneuron. Mungkin fungsi dari masing-masing juga sudah dijelaskan tadi sama teman-teman kelompok 1 ya. 1. sama kita juga belajar tentang lobus-lobus yang terdapat pada saraf antara lobus frontalis dan lobus Okto. occipitalis tadi. Nah. Lobus dia memiliki fungsi untuk itu yang meningkatkan tingkat kognitif dalam mengambil suatu keputusan. Sementara lobus occipitalis itu di sisi lain dia berperan untuk memproses informasi visual seperti penglihatan, pengenalan objek dan pembentukan memorialitas secara visual. Itu kesimpulan pembelajaran kita di hari ini. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran. Bapak tadi melihat teman-teman udah sangat aktif, sangat menarik mengikuti pembelajarannya. Mau dikasih PR apa enggak? Mau. Mau? Oke, Egi yang mau, berarti kalian semua harus mau. PR-nya itu adalah mengerjakan pilihan ganda sebanyak 20 soal. Memboleh kayak gitu. Bapak, soalnya kan Bapak acak nomor 1, 2, Bapak kasih kisi-kisi soalnya juga untuk nanti mengerjakannya. Dan juga untuk deadline-nya mau berapa lama, teman-teman? 2 minggu, 1 bulan. 1 bulan, ini bukan laporan praktikum, Ica. Berapa lama? Ayo, 1 minggu, minggu depan aja kali ya? 1 minggu aja, Pak. Ya udah, minggu depan aja teman-teman kumpulkan, soalnya itu akan menjadi penilaian. Jadi sekarang teman-teman Bapak nilai, dan untuk minggu depan pengerjaan pilihan gandanya Bapak nilai. Bapak kirim dari Google Form aja ya teman-teman untuk soalnya. Oke. Mungkin itu aja untuk pembelajaran hari ini, Bapak cukupkan. Terima kasih banyak teman-teman semua, terutama Kenan dan lain sebagainya. Bapak tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama teman-teman. Saya izin menyapa. Sebelumnya selamat Ilham sudah menyelesaikan latihan 2. Thank you, Ica. Saya izin menyampaikan terkait penilaian. Selama tadi Ilham melaksanakan latihan 2. Untuk yang pertama, untuk keterampilan membuka pelajaran, untuk apersepsinya sendiri Ilham sudah mampu merangsang siswa dengan merecall pengetahuan sebelumnya. Tadi yang ditanya kita belajar apa pada materi sebelumnya, tadi udah dijawab juga sama muridnya yakni Ines. Terus untuk motivasinya sendiri Ilham belum mampu membuat siswa itu tertarik mengikuti pembelajaran, karena hanya sekedar pertanyaan yang kalau menurut saya pertanyaan itu belum membuat siswa tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Lalu untuk kognitifnya Ilham sudah mampu memberikan rangsangan kepada siswa untuk menghubungkan bentuk kegiatan pembuka dan inti pembelajaran.
Terus juga untuk pemahamannya, Ilham belum mampu memberikan siswa rangsangan atau petunjuk pada kegiatan pembuka yang membantu, karena tadi cuma diberi pertanyaan di awal. Terus juga untuk keterampilan TPCK-nya itu Ilham menggunakan teknologinya itu kurang, hanya pertanyaan. Biasanya kan video atau animasi gitu kan. Tadi tuh Ilham hanya menggunakan pertanyaan saja. Nah, kemudian untuk keterampilan menjelaskan, Ilham sudah memberikan stimulus yang bervariasi dengan menggunakan gerak atau gestur tubuh yang baik. Terus tadi Ilham juga pada saat menjelaskan materi, mempresentasikan materinya juga mudah dipahami oleh siswa. Model pembelajaran yang digunakan kan oleh Ilham itu discovery learning. Nah, modelnya itu sudah cocok, tetapi tadi saya perhatikan tidak ada yang tidak sesuai dengan sintaksnya. Media pembelajaran yang digunakan juga sudah mempermudah penyampaian informasi, tetapi media yang digunakannya itu belum bervariasi. Media belum bervariasi. Kemudian untuk alokasi waktunya sudah mampu mengalokasikan waktu dalam setiap tahapan pembelajaran dengan baik. Tadi juga waktunya lebih cepat sekitar 28 menit, hanya 28 menit. Kemudian tadi pada saat menjelaskan juga memberikan contoh yang mudah dipahami dan juga relevan dengan kehidupan sehari-hari yang tadi jarinya terluka gitu kan. Terus? Kemudian untuk keterampilan memberikan variasi dalam pembelajaran, Ilham sudah berpindah posisi ke sebelah kiri, kanan, depan, belakang area mengajar sepanjang pembelajaran. Kemudian untuk gestur tubuh juga sudah sesuai. Lalu tapi dalam interaksinya Ilham tidak melibatkan semua siswa dalam berinteraksi. Kemudian tadi juga pada saat memberikan pertanyaan, Ilham sudah memberikan siswa waktu untuk berpikir dan menyampaikan idenya. Nah, kemudian untuk keterampilan memimpin diskusi kecil, tadi di awal sudah disampaikan topik diskusi, kemudian diarahkan juga, Ilham sudah mampu mengarahkan siswa untuk berdiskusi sesuai dengan topik dan menganalisis perbedaan pendapat di antara siswa. Tapi tadi pas ketika selesai presentasi tuh Ilham nggak menekankan lagi, nggak mereview lagi jawaban yang telah diberikan siswa itu sudah tepat atau belum gitu, hanya doang. Kemudian untuk keterampilan memberikan penguatan, saya lihat dia dari awal tadi udah banyak yang menjawab pertanyaannya kayak Ines, Najla, Kenan, tapi tadi tuh kurang diberikan penguatan, gak diberi kata excellent, good dan sebagainya. Tetapi tidak pernah memberikan gerak tubuh yang membuat siswa terganggu. Lalu untuk keterampilan bertanya dasarnya sudah cukup jelas. Tapi untuk keterampilan bertanya lanjutannya tadi saya lihat masih kurang. Untuk keterampilan mengelola kelas dan disiplin sudah mampu mengenali tingkah laku siswa yang menimbulkan masalah dan juga mampu mengatasi gangguan atau gangguan pada saat pembelajaran. Nah, untuk keterampilan menutup pembelajarannya tadi kurang mengulas poin utama dari materi yang telah dipelajari.